subscribernya berapa, Kang? Saya udah sekarang 416.000 kalau nggak salah 417.000. 416.000 dalam jangka waktu 1 tahun lebih lah. Alright. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel dan Sri Pujia bersama suami. Dan hari ini kita spesial banget ya karena karena kita lagi kedatangan YouTuber terkenal Majalengka. Terkenal enggak sih teh. Masih tahap belajar ini. Ya, ini nama channelnya Rizkuna Channel ya, Kang? Kang Hakim. Ya, Kang Hakim. Kebanyakan orang taunya saya Kang Rizkuna, ternyata padahal nama saya itu Kang Hakim, Abdul Hakim. Oh, iya. Abdul Hakim. Tapi namanya channel Rizkuna kenapa, Kang? Rizkuna. Kalau Rizkuna itu kan artinya kalau dalam bahasanya ya rezeki sarang. Oh. Rezeki semua orang gitu, rezeki semuanya lah pada intinya itu. Ya pokoknya Kang Hakim ini channel YouTube-nya tuh udah subscribe-nya udah ratusan ya, terus viewernya juga banyak. Jadi hari ini kita penasaran banget, pengen tanya-tanya seputar dunia per-YouTuban kayak gitu ya, Beb. Iya. Nah, oke, jadi pertanyaannya silakan dimulai dari si Kang Hakim. Ya, boleh. Kang Hakim. Kang Nazar ya namanya, Kang Nazar. Iya, Kang Nazar, Neng Nenden, Kang Hakim. Oke. Kang Hakim kalau boleh tahu awal mula nge-YouTube itu sejak kapan sih? Kalau ngerintis YouTube saya dari tahun 2018. Tapi sebenarnya 2018 itu hanya sekedar iseng. Iseng aja. Iseng karena dulu kan saya sebagai sales suka ke sekolah-sekolah, sales buku ke sekolah-sekolah. Jadi kan namanya orang-orang di kampung, anak-anak di kampung. Jadi yuk kata saya yuk dibeli buku saya tapi nanti dimasukin ke YouTube. Kalau orang-orang kampung kan namanya YouTube aneh. Iya. Nah, itu anak-anak pada beli. Jadi istilahnya buat apa ya? Mengait anak-anak supaya membeli produk saya seperti itu. Jadi di berita-beritanya pakai YouTube. Yuk yang beli dimasukin ke YouTube, yang nggak beli nggak masuk YouTube. Kan kalau orang-orang di kampung wah aneh masuk YouTube. Jadi dibeli bukunya produk saya itu seperti itu. Jadi teknik lah ya, teknik pemasaran, teknik jualan. Jadi nge-YouTube itu maksudnya buat ngerayu gitu ya, ngerayu anak-anak buat anak sekolah. Beli buku. Nanti kalau beli buku gitu dimasukin ke YouTube. Jadi bisa orang tuanya atau anak-anaknya bisa nonton mereka pas beli buku atau baca buku mungkin gitu ya lewat. Buat kenang-kenangan lah pada intinya. Mungkin kalau dulu kan beli buku waktu SD waktu SD kelas 5, kelas 3, kelas 4. Nanti mereka sudah dewasa melihat YouTube, oh saya waktu kecil kayak gini masih lehoan. Oh gitu, tahun 2018. 2018 terus nggak sempat fokus juga ya, 2019 kan datang wabah virus COVID ya. COVID ya, COVID Desember, corona. akhir tahun 2019. 2019 Akhir 2019 yang akhir tanggal 2019. Akhir tahun 2019 kan, jadi saya nggak bisa jualan buku ke sekolah karena sekolahnya juga libur, belajar online daring ya Kang ya. Iya. Nah saya coba-coba iseng lagi di YouTube karena ada pemberitahuan di handphone saya ya, video yang Kampung Mati Cigintung terus menaik sampai puluhan ribu, yang tadinya puluhan, ratusan sampai puluhan ribu. Nah saya bikin lagi video iseng lagi di Kampung Mati Cigintung. Jadi video tersebut semacam kayak berita lah, jurnal pemberitahuan bahwa Kampung Mati Cigintung sudah hidup kembali. Nah alhamdulillah tembus sampai 1.200.000. Oh, 1.200.000 viewer. Viewer Luar biasa banyak. Itu adalah subscribernya berapa pas waktu itu? Waktu subscriber itu masih 800. Oh, 800 Baru subscriber. 800. Belum Ya? 1.000 belum dimonet juga. Langsung 1 juta. Langsung 1 juta karena dulu waktu awal tahun 2021 itu lagi viral-viralnya, lagi rame-ramenya Kampung Mati. Di mana-mana Kampung Mati kan, di Majalengka ada Kampung Mati. Ada Sijamukti, terus Cigintung, Tinggar, Siriwati, di Kuningan ada Cigerut Kulon, Cimeong. Masih banyak lah kampung-kampung mati di 2 kabupaten Majalengka dan Kuningan. Saya banyak yang penasaran ya, Kampung Mati itu kayak gimana sih. Di tempat saya biasa aja gitu kan, banyak orang, banyak penduduk. Nah yang kalau udah mati kayak gimana sih gitu kan. Terus dibikin judul saya kan, bikin orang menariknya kayak gini, Kampung Mati yang hidup kembali. Orang yang sudah meninggal aja nggak mungkin hidup kembali, ini Kampung Mati bisa hidup. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang penasaran seperti itu. Padahal yang dimaksud saya hidup kembali itu hanya ada pembangunan jalan. Dulunya kan jalan terkena longsor, amblas, sekarang dibangun kembali, bisa dilintasi roda 2 dan roda 4. Oh, roda 4 hidup lagi ya. Jadi judulnya hidup kembali, padahal berarti
sejak tahun 2018 motivasinya buat ngerayu anak-anak biar bisa masuk ke YouTube dan bisa beli buku. Nah, tahun 2019 akhir coba konten mungkin kan yang ke Kampung Mati itu ternyata viral. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang diuber-uber Kampung Mati. Setelah Kampung Mati yang namanya viral kan di media sosial itu paling berjangka waktu ya 1 bulan, 2 bulan ya Kang ya. Paling lama itu 3 bulan. Nah, setelah redup Kampung Mati, saya waktu ke Cigerut Kulon, kalau rumahnya sih disebut nggak mewah ya, nggak mewah-mewah banget, tapi kalau ukuran di kampung rumah tersebut itu sudah termasuk mewah. Saya bikin judul rumah mewah berada di tengah hutan, viral lagi, naik lagi gitu ya. Oh, jadi diawalinya dari itu ya yang Kampung Mati, terus lanjut karena sudah meredup langsung ke rumah mewah. Rumah mewah berada di tengah hutan, di tempat terpencil. Kan orang-orang kebanyakan kayak gini Kang, aneh bikin rumah mewah di hutan terpencil, bawa bahan bangunannya seperti apa, kayak gimana? Akses jalannya aja jalan setapak. Iya, gitu. Kalau awal diseriusinnya tuh nge-YouTube itu semenjak Kampung Mati. Oh, ya Kampung Mati itu sebetulnya belum nyampe monetisasi ya. Langsung begitu video itu tayang, dimonetisasi, subscriber target kan harus 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, semuanya kekejar. Daftar monet, setelah dimonet ya terus ngerintis YouTube. Tiap hari saya upload, tiap hari tayang. Sampai sekarang tiap hari. Sampai sekarang. Nah, kegiatannya selain nge-YouTube ada lagi nggak Bang? Atau hanya nge-YouTube aja sekarang? Kalau dulunya sih, jadi saya gini Kang, sempat berpikir negatif kepada yang Maha Kuasa, kepada Allah ya. Karena waktu pas wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, emang benar-benar apa ya, pengaruhnya sangat besar di dunia usaha. Saya nggak bisa jualan buku, saya kan jualan juga buah-buahan, itu terdampak juga. Nggak bisa usaha kemana-mana ya PPKM. Malahan kalau yang namanya kalau buku kan nggak bakal, istilahnya nggak bakal busuk. Disimpan 1 tahun 2 tahun nggak bakal basi ya Kang ya. Tapi kalau buah-buahan kan 3 hari juga busuk. Bahkan saya pernah belanja rambutan 1 mobil, 3 hari hujan berturut-turut itu busuk semua, dibuang 1 mobil. Oh, berarti bisa dikatakan itu masa terpuruknya Kang Hakim ya. Masa terpuruk saya sempat berpikir kayak ini, kok Allah itu nggak adil ya sama saya, padahal saya udah bekerja keras, saya sholat yang 5 waktu dijalankan, saya membaca sholawat. Saya sempat berpikir seperti itu. Ternyata Allah punya hikmah dari itu semua. Ya udah, kamu mah nggak usah jualan buah, nggak usah jualan buku, capek keliling kesana kemari, yang istilahnya labanya nggak seberapa. Udah di YouTube aja. Ternyata ada jalan YouTube. Lebih besar lagi, lebih besar dan lebih nyaman juga lebih ya. Nyaman, lebih enak. Tapi enak nggak enak dibilang di YouTube kan, karena kayak gini. Yang namanya di kampung, istilahnya kalau tetangga itu suka berprasangka buruk ya. Berprasangka buruk, orang nggak kerjaannya tidur, kalau kerjaannya main. Saya bawa motor keluar, dikira cuma bawa tas kayak gini, dikira orang main atau kemana ke rumah, tapi bisa beli mobil, banyak uangnya, itu disangkanya ngepet lah, inilah. Wah, itu pokoknya enak nge-YouTube berarti ya. Karena kan yang namanya di kampung, orang-orang kamu nggak kenal YouTube. Apa sih maksudnya YouTube? Malah saya bilang, kerja di mana? Saya kerja di YouTube. Kantornya di mana? Nanya. Iya, pastinya nanya kantornya ya. Mungkin dia punya perusahaan, punya lembaga, tapi di mana gitu. Mau dijawab di Amerika kejauhan gitu. Betul. Masa sih gitu kan. Padahal ya. Kalau sekarang, itu pas tinggal di mana tuh? Masih di Cikijing atau di mana? Ya kalau itu nggak bisa saya sebutin ya Kang ya. Pokoknya adalah sejarah seperti itu, takut menyinggung perasaan salah seorang. Oh iya. Ya kalau istilahnya bilang ngepet lah, inilah, udah banyak kan. Udah biasa. Karena ya emang secara syariat kan kalau misalkan orang misalkan jadi guru pakai sepatu, baju rapi, pakai seragam, berangkat pagi, pulang sore. Nah ini saya nggak nentu jam kerjanya, kadang berangkat siang, kadang berangkat pagi, kadang berangkat malam. Dikira orang saya bukan bekerja, saya main. Tapi kok orang main banyak uangnya, ini uangnya dari mana? Nah iya benar. Nah kan ini kan si Akang kan channel YouTube-nya lebih ke explore gitu ya Kang, tempat-tempat mistis ya kayak gitu-gitu. Dan itu selama konten pernah nggak ngalamin hal-hal atau kejadian-kejadian yang aneh gitu? Sebenarnya kalau masalah mistis, horor, emang bener. Kebanyakan orang menyangkanya itu konten saya itu konten misteri. Rizkuna channel itu konten misteri, konten horor. Nah, tapi sebenarnya saya itu penakut kan. Saya nggak munafik, orangnya nggak munafik, maksudnya nggak munafik gini. Wah saya mah pemberani, saya mah gini, saya mah gini ya. Saya jujur orangnya penakut. Dimana kalau misalkan siang hari saya berani masuk rumah kosong. Kalau siang, tapi kalau malam ada yang backup dari belakang. Kang WK Jurnal, mungkin teman-teman yang penonton apa? Dan Sri Fujia yang tahu sama WK Jurnal, itu Kang WK Jurnal orang yang paling berjasa dalam hidup saya per-YouTubean di konten misteri. Karena waktu kalau explore malam saya pasti di backup sama Kang WK. Kalau dulunya saya kan siang terus explore siang terus, karena
itu saya takut, saya orangnya penakut nggak berani. Tapi alhamdulillah seperti kata Teh Nenden tadi bertanya, pernah nggak mengalami kejadian-kejadian aneh selama itu? Selama saya ngerekod video nggak pernah ada sosok pocong, sosok kuntilanak, sosok apa ya. Tapi kalau pas waktu videonya tayang, banyak subscriber saya, penonton saya yang bilang, Kang di menit segini ada sosok ini, Kang di menit segini ada yang itu. Kalau jujur, kalau misalkan nih pernah kejadian di rumah orang Arab di Kuningan yang udah 20 tahun kosong, saya lihat kan dari jendela gini ngerekam, waktu ngerekam ke arah dapur itu tidak ada apa-apa, kosong. Ya, kosong. Pas videonya tayang saya cek, betul, pas saya lagi nengok di jendela itu ada sosok pocong yang tertangkap kamera hanya 3 detik kalau nggak salah. Kalau waktu saya ngelihat dari jendela ada pocong di sana, mungkin saya udah nggak berani masuk ke dalam, udah lari, walaupun itu siang hari. Oh, itu siang. Oh, itu baru ketahuannya sama netizen gitu. Sama netizen. Ya kalau netizen banyak yang banget yang teliti. Disebut banyak yang teliti, per detik suara per detik aja pasti ketangkap sama mereka. Banyak yang bilang, yang DM ke saya, Kang, ini di menit sekian coba dengerin pakai headset ada suara gini. Suara ini. Padahal saya sendiri yang explore-nya, yang ngeditnya, yang bikin videonya enggak ada suara itu. Padahal paling sering ya, paling sering lihat video itu gitu, dari sejak ngerekam sampai ngedit gitu kan. Tapi para subscriber, wah udah, netizen itu kalau kata-katanya tuh ada yang mengenakan, ada yang tidak yang mengenakan. Jadi netizen maha benar itu benar. Oh, berarti hater itu nggak cuma buat para daily vlog yang kayak gitu ya, sama konten mistis juga banyak ternyata hater ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan itu, kalau hater kayak gitu ya, mental kita juga sampai kena sih, Kang. Kena mental. Ini ada yang bilang gini, sempat down juga. Oh, pernah, Kang? Pernah, ada yang bilang gini, oh mental saya kena. Down. Jadi emang benar, waktu dulu saya berpikiran gini, lah jadi artis, misalkan jadi orang terkenal, mau ada yang bilang apa aja, udah anggap angin lalu. Tapi setelah saya ngerasakan, oh tetap mental mah tetap kena. Meskipun kita tahu nih teorinya gitu ya, mau dikasih hate efeknya segede apapun ya tetap aja kena juga gitu. Kalau boleh tahu itu pertama kali atau dapat hate yang bisa sampai kena mental itu yang jadi sebenarnya perkataan sejak waktu, karena waktu saya dulu kan explore rumah-rumah kosong, karena yang namanya rumah kosong kita izinnya itu ilegal, tidak secara resmi, paling izin sama RT setempat atau warga setempat. Kita mau masuk rumah kosong tersebut takutnya disangka maling ya, Kang ya. Takutnya seperti itu. Dan sama pemilik rumahnya kita nggak dapat izin. Nggak mungkin kan akan punya rumah kosong, saya mau explore, mau saya serem-seremin, misalkan dibilang ada inilah, ada itulah, pasti akan juga nggak mau. Rumah mau dijual kok diserem-seremin, rumah mau diserem-seremin. Nah kebanyakan yang neror itu yang kayak gitu sih, Kang. Oh, jadi dapat resikonya di sana gitu ya. Pas lagi ngonten rumah kosong gitu. Rumah kosong. Terus kan ada yang punya komentar gini, langsung hater itu pada muncul semua. Siap-siap. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang komentar negatif, tidak kita sortir, dilihat di di analitik YouTube yang tidak dihapus, udah pasti hater masuk. Oh, jadi harus langsung dihapus berarti ya. Jadi harus dilihat terus. Makanya sampai sekarang saya untuk yang komentar-komentar itu selalu diawasi, dilihat. Ini bagus lah komentarnya, kalau bagus saling mendoakan satu sama lain, karena kan di opening saya selalu mendoakan, karena selalu mendoakan sama umat manusia, sama umat muslim itu dianjurkan juga, bahkan diwajibkan yang doa yang baik-baik. Kalau misalkan komentarnya saling mendoakan ya pasti saya balas, komentar yang negatif langsung hapus gitu. Oke, Kang, berarti seriusnya dari tahun 2019 ya? 2021 awal berarti udah 1 tahun di 2000 lebih. Iya, 2020 berarti? Enggak, waktu Covid itu 2020 enggak, awal. Enggak, saya mulainya itu waktu video Cigitung itu 1 tahun yang lalu, 2021 dan waktu pas Covid itu saya berhenti buku untuk jualan buah-buahan dulu. Oh, udah 1 tahun lebih lah ya gitu ya, 1 tahun lebih. Nah, sekarang udah menginjak tahun 2022 dan masih hangat-hangatnya nih awal tahun. Kira-kira Kang Hakim punya resolusi nggak atau harapan, keinginan tahun 2022 itu pengen apa, cita-citanya apa gitu? Ya kalau kepengen pasti yang semua YouTuber juga channelnya terus berkembang. Seperti itu harapan setiap saya menjalankan sholat yang 5 waktu, setiap malam saya membaca salawat ke baginda Nabi, saya mintanya channel YouTube saya terus berkembang. Terus berkembang gitu. Karena dunia YouTube itu emang menjanjikan. Menjanjikan. Siapa tahu punya hasilnya makin gede, makin pengen apa gitu. Soalnya kan yang namanya mimpi itu gratis kan, gak usah bayar gitu. Nah, kalau saya yang diutamain paling karena istilahnya kan pengen nambah
istilahnya ibadah lah Kang, bisa pergi ke tanah suci terus berkorban. Ya alhamdulillah harus minimal ya Kang ya, ini bukan ria. Saya waktu dulu hanya korban kambing 2 ekor, setelah menjadi YouTuber tahun kemarin bisa meningkat kan, ibadah kita meningkat jadi sapi. Nah tahun ini pengen meningkat lagi menjadi 2 sapi atau berapa sapi. Itu keinginan, semoga ada rezekinya. Kalau tidak ada rezekinya ya 1 juga nggak jadi masalah lah. Ya mudah-mudahan kan dari keinginan itu kita yang nonton, kita yang di sini juga bisa saling mendoakan gitu kan. Makin banyak yang ngedoakan, makin mudah-mudahan terkabul gitu kan ke depannya gitu. Nah kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong soal gajinya nih Kak. Nah awal mula nge-YouTube tuh gaji pertamanya berapa? Awal mula gaji nge-YouTube itu juga saya buat bayar utang ya. Karena ya malu nggak kerja, kebutuhan sehari-hari harus tetap dipenuhi ya Kang ya. Minimal kita makan adalah harus dipenuhi bertahun-tahun. Itu gaji pertama saya itu 3.300.000, gaji yang kedua 3.800.000. Karena nunggu pin AdSense itu kan selama 3 bulan ya. Jadi langsung cair sekaligus gitu. Sekaligus ya. Iya. Sekaligus jadi bulan, kalau sekarang kan bulan kemarin kita dapat, bulan sekarang gajian. Nah jadi bulan sekarang ngumpulin nanti bulan besok gajian. Oh iya, berarti di akhir ya digajinya. Awal pertama itu 3.300.000. Kalau dikalkulasi ini Kang, dari awal di YouTube gaji pertama sampai sekarang tuh kira-kira berapa tuh? Ya kalau saya ini apa ya, semoga dia menjadi motivasi lah buat para YouTuber pemula yang ingin memulai dunia dari YouTube. Saya hampir kurang lebih 500 juta udah termasuk. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi motivasi ya buat kita, buat para netizen juga atau YouTuber yang ikut nonton gitu kan. Jadi motivasinya dari saya mungkin karena dunia YouTube itu gajinya gurih, disebut gurih apa ya, orang kerjanya hanya sekedar main. Contohnya kita pergi ke Semarang bikin daily vlog atau misalkan explore sambil jalan-jalan sambil bekerja, dan gajinya ya alhamdulillah juga lumayan gitu. Yang penting konsisten tiap hari tayang, tiap hari. Terus kita lihat keinginan penonton seperti apa. Jadi jangan penonton yang ngikutin kita, tapi kita yang ngikutin keinginan penonton. Misalkan penonton lagi rame-rame seperti ini, waktu dulu kan rame-rame Kampung Mati, saya terus kasih video Kampung Mati. Rame rumah mewah di tengah hutan, rumah mewah terpencil, saya kasih rumah mewah terpencil. Terus rumah mewah terbengkalai, saya kasih rumah mewah terbengkalai. Rumah mewah bekas pembunuhan, saya kasih rumah mewah bekas pembunuhan. Sekarang lagi rame-ramenya janda yang bertinggal di tengah-tengah kuburan, saya susah nyarinya tuh Kang. Yang paling susah itu janda. Susah ya? Karena informasi gini Kang. kemari. Jadi kayak gini Kang, maaf ya, kalau misalkan jandanya udah tua, usia 80-70, banyak di desa, setiap desa juga masih ada. Yang susah itu yang nyari janda yang cantik. Yang cantik, muda gitu kan. Itu yang paling susah. 20-30-an lah gitu ya, atau masih remaja. Itu paling susah, itu yang selama saya menjadi konten kreator, memenuhi keinginan penonton, itu konten tentang janda cantik yang tinggal di tempat terpencil atau tinggal di apalagi dekat di kuburan. hutan gitu ya, dekat Gitu. kuburan daerah-daerah. Kalau rumah mewah oke, bisa dihandle, nyari rekomendasi daerah Jakarta, Semarang pasti banyak. Kampung Mati di Majalengka dan Kuningan banyak. Nah, sekarang janda susah nyarinya, di mana yang ada gitu. Nah, buat teman-teman barangkali punya informasi tentang janda, ya boleh ke DM ke Kang Hakim gitu. Siapa tahu bisa kita telusuri lah di mana itu rumah janda ya. Rangda-rangda di sekitaran Majalengka, bolehlah rekomendasi bisa nge-DM. DM IG Kang Hakim, pokoknya Oh, ada Kang informasi Hakim, gitu. janda tinggal di tengah kuburan, DM Kang Hakim. Nah, itu informasinya sangat bermanfaat sekali. Jadi dulu saya pemburu hantu, sekarang pemburu janda kan. Tapi itu istri di rumah aman kan? Aman, istri malah ngedukung. Ya udah, kalau misalkan mau kemana, misalkan kan kalau di Sunda bilangnya ya mau kemana, mau konten, mau cari janda, ya udah sok cari janda yang benar, yang bagus. Ya itu malah asal didukung. transferan jalan. Bukan transferan jalan kan, asal jangan terpijut sama janda tersebut gitu. Mau ke rumah janda ya enak banget gitu ngomongnya, mau kemana, mau ke rumah janda gitu, izinin lagi. Mantap. Soalnya kan istri juga lihatnya mungkin karena saya bekerja. Iya, Kalau soalnya saya main nggak karuan ke rumah janda, wah udah pasti saya pulang nggak bakal dibawa. jadi masuk. lebih ke tujuannya, lebih ke niatnya mau apa gitu, sebetulnya mau menjemput rezeki gitu. Sebenarnya istri saya nggak banyak ngomel ini itu Kang, selalu mendukung, mensupport. Sabar berarti. Mau gimana pun saya terus didukung, mau dalam keadaan terpuruk pun tetap ikut, nurut lagi betul. Jadi saya bisa dikatakan orang paling beruntung lah mempunyai istri. Yang seperti itu Heeh. ya. Karena jarang kan, kebanyakan saya sering ngobrol sama teman-teman nih, sama teman. Tapi maaf nih, takut tadi agak singgung ya. Saya ngobrol sama teman saya, sama sahabat saya, Kak, pamajikan urang mah bahasa Sundanya, kieu.
istri saya begini gini banyak ininya, banyak ini banyak itu lah gitu lah. Tapi saya alhamdulillah walaupun nggak punya uang spesial pun dia tetap apa ya istilahnya mensupport, mendukung saya lah. Sekalipun ditinggal-tinggal ya, karena kan explore terus. Ditinggal-tinggal ya nggak jadi masalah. Yang penting jadi prinsip istri saya kayak gini, kalau misalkan saya pergi dengan niat baik, niat benar bekerja, saya doakan semoga kerjaannya sukses dan lancar. Tapi kalau misalkan berangkat tidak benar, saya doakan sebaliknya. Nah, iya gitu ya. Jadi tantangannya di sana. Jadi itulah istri yang paling saya banggakan, itu selalu mensupport saya, mendukung saya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua punya keluarga yang saling support ya satu sama lain, suaminya. Jangan saling menjatuhkan. Karena support dari keluarga itu paling terpenting loh kan. Ketika keluarga ada yang sentimen kepada kita, udah mental kena. Misalkan adik atau kakak kita, kenanaan sorangan gituan, artis lain, dia lain, udah mental pasti kena. Pernah juga dapat obrolan kayak gitu? Enggak, semua keluarga kakak malah mendukung gitu ya. Jadi kalau udah yang pertama dari dukungan keluarga udah kuat, udah pasti mental kita tinggi. Iya, Kang, itu sampai monetisasi pastinya banyak video yang pernah diupload ya. Kadang-kadang kalau YouTuber pemula itu saya sering upload tapi gini-gini aja cuman gitu, mau 100 sampai yang kapan gitu. Nah, kalau boleh tahu Kang Hakim itu sampai dapat monetisasi udah ngupload berapa video sih? Barangkali masih sebenarnya kalau waktu dulu masih sama anak-anak sekolah, karena kalau video anak-anak sekolah sekarang saya udah hapus semua ya, karena terfokusnya kontennya explore, itu hampir 200 lebih. Tuh, 200 baru bisa monetisasi. Tuh. Itu cuma yang dimonetisasi cuma terkadang kita gini Kang. Disangka saya enak lah bikin YouTube, bikin konten tentang anak-anak sekolah sambil bekerja, kita masukin buku ya, jualan buku sambil bikin konten lagi. Ternyata rezeki kita bukan di sana. Kita harus nyari, harus lebih giat lagi gitu. Jadi kan terfokusnya kampung mati kan kebanyakan di hutan kan, akses jalan setapak, naik gunung lagi gitu. Harus butuh perjuangan. Jadi setiap pekerjaan itu semuanya itu butuh perjuangan, tidak ada pekerjaan yang apa ya istilahnya mudah dan enteng. Pasti butuh kerja keras. Iya, pasti kerja keras ya. Mau kerja apapun di bidang apapun, semakin kita bekerja keras, bekerja cerdas gitu kan, bekerja ikhlas, nanti juga dapat dapat jalannya ya. Kadang-kadang rezeki, jodoh gitu kan. Iya, kita nggak tahu gitu kan, karena itu rahasia ilahi. Tapi kalau kita bisa berusaha, bisa berdoa, nanti ketemu juga. Contohnya sampai Kang Hakim udah upload 200 video segitu banyaknya, dan sekarang bisa membuahkan hasil. Asal kita jangan pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Pokoknya kalau bahasa Sunda jatuh eleh, kumeok memeh dipacok katanya Kang ya. Jadi jangan kita mengeluh, jangan kita viewer kita sedikit gini, terus aja konsisten. Kalau kita terus konsisten, pasti insya Allah YouTube kita terus berkembang. Dengan syarat ya terus diulik ya. Terus diulik. Contohnya tadi kapan kalau misalkan kita terus upload video tapi videonya tidak berkembang, monoton, tidak melihat apa yang sedang viral, yang sedang trending, ya susah juga gitu. Jadi kita sambil upload video, sambil belajar juga bagaimana ngembangin video kita ya. Ya namanya juga kan kalau YouTuber itu konten kreator. Kalau konten kreator itu harus kreatif. Contohnya gini Kang, waktu saya ingat Vanessa Angel kecelakaan, kan videonya lagi trendingnya, viral-viralnya, ada yang tayang 1 jam aja udah jutaan penontonnya. Iya betul. Betul nggak? Kalau urusan video itu masuknya kalau ke Vanessa Angel kecelakaan itu berita, TV One, Inus itu masuk. Iya. Tapi kenapa dibuntur-bunturin? Contohnya Fitra Eri, konten kreator otomotif, ngebahasnya masalah kecelakaan Vanessa Angel di dalam kondisi mobilnya. Seperti apa bisa kejadian kecelakaan seperti ini, apakah ada kerusakan ini misalkan. Kan dijelaskan sama Fitra Eri. Trending, videonya viral di masalah dunia otomotif. Tapi Fitra Eri bukan ngebahas meninggal dunianya Vanessa Angel, tapi membahas kendaraan yang dipakai sama Vanessa Angel. Terus banyak penceramah Ustadz Habib yang menjelaskan juga masalah kematiannya. Padahal mereka nggak ke lokasi kan, nggak datang ke lokasi kecelakaan, nggak datang ke kuburan Vanessa Angel. Tapi mereka membahas kematian Vanessa Angel itu apakah jihad atau mati syahid atau gimana ya kan, dijelasin viral juga. Itu disebutkan konten kreator yang kreatif. Di mana lagi trending, masuk dengan konten kita, masuk. Jadi harus punya bidangnya sendiri, kita YouTube-nya punya bidang sendiri. Kalau ada yang viral, bagaimana caranya mengaitkan bidang kita itu ke berita yang viral itu. Soalnya nggak mungkin kan kontennya ceramah,
langsung datang video Vanessa Angel kecelakaan, kan nggak masuk akal. Nah dibahasnya dalam ceramahnya apakah kematian Vanessa Angel itu sahih atau tidak kan gitu. Iya. Peter Tidak Eric loncat-loncat ya tetap aja fokus di bidang kita. di bidang ceramah gitu. Seperti Peter Eric tetap di bidang otomotif tapi ngebahas Vanessa Angelnya masalah kerusakan mobilnya, bisa jadi remblongnya, inilah apa airbagnya dan semacamnya gitu yang dibahas. Jadi nyambung ya. Kebetulan yang viralnya Vanessa Angel jadi bisa naik juga karena kreatif itu. Luar biasa ya. 200. Sekarang subscribernya berapa, Kang? Saya udah sekarang 416.000 kalau nggak salah 417.000. 416.000 dalam jangka waktu 1 tahun lebih lah. Wah, Masya Allah. Kita udah 1 tahun lebih kan. Gimana tips and triknya kan? Kalau tips sih sebenarnya trik and trik ya. Kalau trik berarti harus apa ya? Nakalin. Bukan nakalin kan. Jadi saya harus menjelaskan, mengasih saran kepada Teteh ketika ngambil gambar atau take video ya. Take video saya aja jelek. Jujur saya masih belajar nge-take video, ngambil gambar atau apa ya. Tapi ya mungkin secara lahirnya, secara batinnya itu perbanyaklah membaca sholawat ke baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan hakikatnya kita membaca sholawat, ya mungkin Allah memberi rezeki kita dari mana aja. Walaupun video kita jelek, bisa aja trending. Contohnya saya di Cigintung, Kampung Mati Cigintung, kamera nggak pakai gimbal ke belakang, pakai HP, goyang-goyang kayak ini kamera. Kalau kamera goyang-goyang kayak gini, yang lihat itu kan pusing. Iya. Pernah kan pusing kan Iya, lihatnya juga. Nah, tapi karena mungkin berkahnya saya sering membaca sholawat kok bisa viral sampai 1 juta. Kan aneh. Iya, ya benar banyak orang sih yang bilang kayak gitu ya. Kayaknya sih saya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Teknik saya biasa aja, tapi karena takdir ilahi gitu dengan berbanyak sholawat ternyata melalui jalur yang itu mungkin yang Cigintung atau kita punya kreativitas apa ternyata bisa menghasilkan lewat sana gitu ya. Karena kekuatan doa lebih dari segalanya. Iya sih. Berarti meskipun kita kerja di YouTube tapi tetap aja kita jangan tergantung ke orang yang gaji kita ya. Tapi tergantungnya kepada Allah aja gitu. Itu cuma sekadar apa ya? Lahiriahnya kita digaji dari YouTube tapi hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya video goyang-goyang aja bisa ketemu 1 juta gitu. Kan banyak video yang lebih bagus dari saya, dari ngambil angle gambar, dari konsep videonya seperti apa, arah wawancaranya kemana. Saya wawancara amburadul kemana aja. Tapi jujur si Aimi emang talkative, maksudnya aktif banget kalau ngomong gitu. Ya emang doanya kayak gini kayaknya tiap konten nggak pernah dikonsep kayaknya, langsung natural aja gitu ya. Jadi saya setiap konten diusahain setiap langsungnya kata Teteh tadi saya natural, lebih walaupun ada kata-kata yang salah suka berpikir apa kata-katanya, tapi saya langsung klarifikasi emang maksudnya bukan ini. Jadi supaya terbiasa lah kalau misalkan kita udah lama-lama balik lagi, lama-lama balik lagi, diulang lagi capek. Jadi langsung aja kayak gitu ya. Langsung ada yang salah langsung klarifikasi. Dan mungkin dari jam terbang juga ya. Semakin banyak kita ngonten, semakin banyak kita ketemu sama orang, nambah wawasan dan cara berbicara kita juga semakin lancar mungkin gitu ya. Kalau pas awal-awal udah gini atau gimana ya? Awal-awal sama grogi, coba lihat video saya awal-awal ngomong gini. Soalnya gini Kang, cuman bahasa Indonesia, cuman bahasa Sundanya. Karena bahasa Indonesia jadi terbiasa bahasa Sunda, bilang kita berbicara bahasa Indonesia. Pohon bambu aja nih, pohon bambu. Tangkal awit teh naeun bahasa Indonesia na mikir keur nyiar video teh. Ai tangkal awit teh naeun karena bahasa Indonesia na gitu. Kita riset video yang awal-awal. Tapi yang awal-awal berarti suka kecampur sama bahasa Sundanya juga kayak banyak, gitu ya? Banyak kan. Soalnya jadi kepikiran kita ya apa ya, suka kemana aja kan, ini apa sih bahasa Indonesia, maksud kita mau ngomong kayak gini tuh bahasa Indonesianya apa gitu, bahasa Sundana kan kieu tapi bahasa Indonesianya apa, itu suka banyak yang ngeblank kayak gitu di video-video saya. Daripada ngeblank, ngebug kayak gitu ya. Bahkan sampai sekarang juga sering kayak gitu kan. Tapi saya terus aja nih langsung berjalan videonya, nggak di skip atau di mana. Lanjut aja, nanti kalau misalkan udah ketemu udah keinget oh ini bahasa Indonesianya. Cari kata yang lain lah mungkin, soalnya banyak penggantinya ya. Daripada ngeblank, ngehang, ngelag gitunya. Habis beberapa detik buat mikir, yang mending bisa diucapin bahasa Sundanya atau pilih kata-kata yang lain gitu ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong ngasih tahu aja sih, kalau Kang Hakim ini sebenarnya masih muda banget, baru 24 tahun ya Kang ya? 24 nah, tahun. baru 24 tahun tapi sudah menghasilkan ratusan juta loh, Masya Allah, ini mah benar-benar motivator ya. Ya motivasi menepis itu apa, pemahaman orang yang bilang masih muda gitu kan atau gimana. Nggak bisa berkreasi. Kebanyakan kayak gini Kang, orang kampung
kita suka malu nih, orang kampung nggak bisa berkreativitas. Kita buktikan orang kampung juga bisa. Nah, kebanyakan kayak gitu kan, wah orang kampung, orang mah, saya mah dari kampung nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini. Tapi kita harus membuktikan bahwa orang kampung juga bisa. Contoh Kang Yan kreator yang dari Banjar. Kang Yan kreator itu orang apa sih, orang dari bawah, banyak yang menjelek-menjelekan dia ketika dia memulai ngeritis itu. Tapi kata Kang Yan, cacian, makian dari orang-orang yang terdekat saya itu dijadikan pemecut, jadikan motivasi buat saya untuk lebih gigih dan semangat. Alhamdulillah kan Kang Yan gajinya aja per bulannya hampir 205 juta. Wow. Wah, alhamdulillah. Kalau Kang Hakim sebulan? Kalau saya masih kelipatan, alhamdulillah ya kita kelipatan. Kalau YouTube kan nggak tentu ya kan, kadang 30 juta, kadang 45 juta, kadang 65 juta belum netep. Jadi kelipatan netepnya itu sekitar angka 40 jutaan. Iya. Tapi naik turun, kadang 60, kadang 80, kadang 30, kadang paling down itu kan 15 juta juga alhamdulillah. Ya soalnya ini ya dipengaruhi sama Viewer. RPM sama viewer ya. RPM, Kadang-kadang RPM-nya lebih turun, iya. view-nya lagi turun juga, kecil banget gitu. Kebanyakan kalau RPM lagi itu kalau ada itu kan atau bencana Oh gitu ya. pasti harus naik. Ya pengaruhnya Nilai ya tukarnya. berarti berita-berita internasional kayak gitu ya, ada peperangan atau bencana, Nah, tadi itu kata- ngaruh juga ke RPM ternyata. Tadi katakan Nenen kan siapa aktif berbicara, ya namanya saya mah bekas sales, kalau sales harus Oh, banyak bicara. Nenek bener langsung pantesan sih ya public speakingnya bagus, soalnya dulunya pernah jadi mantan sales ya. Kalau sales kan harus pinter-pinter ngomong. Pinter ngayunya. Kalau sales nggak bisa ngomong ya mau gimana? Mau laku gimana jualannya? Bener makanya juga Bener itu banyak banget latihan-latihannya tuh yang jadi sales gitu kan. itu udah bawaan, maksudnya dari SMP, SMA gitu udah pinter ngomong, atau emang karena mantan sales jadi ada pelatihan kayak Kalau gitu, ngomong cepet, orang bilang kalau ngomong saya kayak cepet ya kan, ternyata ya cepet itu udah bawaan dari lahir saya. Berarti didukung sama bakat. Tapi ingat loh, pas di kedai hitung ada quotes. Dari 100% itu 1% bakat, 1% doa, 98% usaha. Iya, 98% usaha. ya 1% doa dengan sholawat segitu banyaknya juga Kalau ya nggak usaha ngedukung mah. juga gitu, apalagi ditambahin terus jadi 2%, 3% terus meningkat dengan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kan? Dilatih, maksudnya biar bisa kita tuh public speaking-nya bagus gitu kan. Bukan ya, emang kalau latihan sih enggak ya teh ya. Pas gue sebelum menjadi sales. Udah bawaannya seperti ini, Oh. kayak gini. Kirain Akang pas di depan kaca terus ngobrol sendiri. enggak, jadi saya si enggak pernah pelanggannya latihan. itu kita sendiri. Oh, berarti Enggak. emang udah karakter berarti. Udah karakternya saya seperti Nah, ini, karakter. bawaan saya seperti ini. Jadi waktu dulu juga kan, waktu jadi sales kan orang-orang banyak belajar penjelasan jarimatika, perkalian praktis kayak gini, kayak gimana. Saya mah udah pada lihat aja, oh udah ngerti, paham. Nanti untuk gaya bicara mah gimana nanti. Kebanyakan orang kan dikasih teks, ini bicaranya kayak gini. Saya izin nggak boleh nggak saya bicara tapi nggak sesuai teks, tapi yang mengarah ke sana. Iya. Gitu. Interpretasi. Jadi saya pengen mengarah, boleh nggak sesuai kata-katanya tapi mengarahnya tetap ke sana. Ya boleh, silahkan, terserah aja mau ngomong kemana aja ya. Kita kan bebas, nggak punya jarak istilahnya. Kalau kita ngapalin teks, aduh bingung di teks itu apa ya, diingatnya ya apa sih, gitu. bener, itu Mendingan secara bener, langsung bener, aja bener. gitu. Iya, iya. Apalagi kita kan dosen, kalau dosen kan enak. Nah justru harus belajar dari si Ah, Hakim nih. Soalnya saya kan harus belajar dari Teteh. suka textbook. Nah kalau si Hakim kan spontan, jadi harus belajar. Iya. Apa tadi? Siap. Spontan. Gitu ya. Heeh. Mungkin udah. Heeh, Gitu aja. udah sore, kasihan ke Kang Hakimnya harus Nggak pulang. apa-apa, santai aja. Istri di rumah Nungguin. anak nungguin gitu ya, udah sore juga. Dan kita juga udah banyak banget dapat ilmu dari Kang Hakim, sharing tentang YouTube dan pengalamannya di YouTube. Sekali lagi makasih Kang Hakim, Siap, mudah-mudahan Kang rezekinya terus Amin, amin. lancar, mimpinya di tahun Amin, 2022 terkabul, Amin. subscribernya nambah, Amin, komentarnya amin. bagus-bagus gitu kan. Semoga Dan juga channel Teh penghasilannya Nenden, Teh Nenden ya, Teh Nenden. Apa panggilannya apa sih? Nenden Nama Sri ya? Pujia. Nenden aja. Nenden Mania atau Nenden apa? Neden Sri subscribernya Pujia. dari Sri Pujia. Nah, aja. sampai dengan Teh Nenden Sri Pujia, semoga channel Teh Nenden juga semakin berkembang, terus berkembang. Nah, kalau misalkan Teh Nenden konsisten, insya Allah channelnya terus berkembang. Dan Amin. motivasi dari saya bagi subscriber para Teh Nenden ya. Sahabat, kalau saya kan sahabat Rizkuna, bagi sahabat Rizkuna atau Teh Nenden Sri Pujia official, kalian usaha di bidang apapun, perbanyaklah membaca sholawat. Kalau misalkan kita sering membaca sholawat, insya Allah rezeki kita akan juga lancar. Perbanyak silaturahmi, jangan sampai kayak gini nih, wah
saya mah subscriber udah segini, lihat subscribernya berapa, baru 500, nggak mau, saya mah nggak kenal yang kayak gitu. Itu salah, itu memutus rezeki. Karena silaturahmi itu hasilnya berkah itu yang pertama memanjangkan umur, yang kedua menambah rezeki. Kita menambah rezeki itu bukan berarti kita dikasih uang ya, tapi nambah wawasan itu udah suatu rezeki, nambah ilmu itu udah suatu rezeki bagi kita. Jadi perbanyaklah silaturahmi, perbanyak membaca sholawat, jangan kalau di dalam usaha itu jangan secara bersaing secara kotor, bersainglah secara sehat. Iya, luar biasa ya motivasi dari Kang Hakim, motivasi buat kita semua lah. Mudah-mudahan terus berkembang YouTube-nya dan penghasilannya juga semakin banyak dan semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Amin, amin. Gitu. Oke, mungkin segitu aja. Thank you so much for watching. Don't forget to like. Dosen bahasa Inggris. Kalau saya nggak bisa balelo, lamun Sunda mah kayu. Don't forget to subscribe, like, and watch till the end. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua-duanya dosen bahasa Inggris, jadi saya aja yang ngomong apa maksudnya gitu. Kang Hakim, Nggak ngerti. thank you for watching us gitu. Thank you. Nah, Kang, lidah saya lidah orang kampung, lidah orang Sunda. Jadi Nah, bisa. kita dengerin bahasa Inggris dari lidah kampung kalau gitu ya. Oke, bareng-bareng. Saya punya ya. Pas saya bilang keep smiling, nanti dijawabnya stay cool, calm, and confidence gitu. Calm and Siap? confident, gitu. Stay cool, calm, and confidence. Siap? Harus ikutan juga ya kan. Stay cool kan gitu. Stay cool, calm, and confidence. Oke, siap. Confidence apa confident? Confidence. Confidence. Iya, percaya diri. Keep smiling. Stay Stay cool, cool, calm, calm, and and confidence. Oke, makasih Kang Hakim. Letak Sunda, Bantaru. Baru mah.